Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mencoba menyampaikan hasil presentasi kami mengenai kalimat efektif. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama ada Agit Dela Aprianata, yang kedua Dian Nurbudi Leksono, dan yang ketiga adalah Afan Sidiki Asmara atau saya sendiri yang pada hari ini bertindak sebagai moderator. Baiklah, kelompok 6 sendiri akan membacakan materi mengenai kalimat efektif. Materi yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif yang akan saya bacakan. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja, karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia yang sesuai menurut ejaan yang disempurnakan dan ejaan bahasa Indonesia, serta pedoman ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, syarat-syarat dari kalimat efektif yang pertama adalah sesuai dengan EB atau ejaan bahasa Indonesia. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang ditulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin, guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah dalam menangkap gagasan yang kalian tuangkan atau yang ingin kalian sampaikan. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir yaitu kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir atau salah penangkapan. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat sehingga kalian tidak perlu menyampaikan secara lebih dan tidak ada kesan ambigu pada si penerima. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agit Dela dan juga Dian. Kepada Agit dan Dela, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membacakan unsur kalimat efektif. Yang pertama, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga menggunakan nomina. Begitupun dengan verba. Keparalelan merupakan kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Misalnya jika bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk selanjutnya menggunakan verba juga. Jika nomina, maka bentuk selanjutnya pun menggunakan nomina. Contoh kalimat yang kurang paralel adalah yaitu hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara memanfaatkannya. Seharusnya, contoh kalimat yang paralel adalah hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara pemanfaatannya. Yang kedua ada kehematan, berarti menggunakan kata, frasa, atau unsur lain yang hanya dibutuhkan saja sesuai dengan kebutuhan gagasan pokok penulisnya. Kehematan kata dapat dicapai melalui beberapa cara, yakni 1. Menghilangkan pengulangan subjek. Contoh kalimat borosnya adalah karena ia tidak diundang maka ia tidak datang. Sedangkan contoh kalimat hematnya adalah karena ia tidak diundang ia tidak datang. Yang kedua, menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Contoh kalimat boros adalah ia mengenakan baju warna, sedangkan contoh kalimat hematnya adalah ia mengenakan baju kuning. Yang ketiga, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh kalimat boros, sejak dari tadi dia melamun. Contoh kalimat hematnya, sejak tadi dia melamun. Yang keempat,
tidak menjamakan kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya, contoh kalimat boros yaitu tamu-tamu telah datang di tempat undangan. Sedangkan kalimat hematnya adalah tamu telah datang di tempat undangan. Yang ketiga ada kecermatan. Berarti kalimat spesifik mengungkapkan gagasan tertentu dan tidak memberikan tafsiran atau pengertian lain ketika dibaca. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Contoh di atas menimbulkan pertanyaan, apakah yang dimaksud kalimat mahasiswa terkenal atau justru perguruan tingginya yang terkenal? Seharusnya kalimatnya adalah mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. A. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek, karena akan mengamburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat ini tidaklah efektif. Kalimat yang efektif adalah semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat, karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contohnya, dia yang pergi meninggalkan saya. Kalimat ini tidaklah efektif. Kalimat yang efektif ialah dia pergi meninggalkan saya. D. Tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contohnya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat ini tidaklah efektif. Kalimat yang efektif adalah adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Yang kedua, kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidaklah efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak, dan yang kedua, mengenai kata-kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat ini tidaklah efektif. Kalimat yang efektif adalah siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak. Sementara siswa-siswi juga mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jadi, hilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut. Contoh berikutnya, ia masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat ini tidaklah efektif. Kalimat yang efektif adalah ia masuk ruang kelas. Ketidakefektifan ini terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun, kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu, jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk sehingga menjadi ia ke dalam ruang kelas, kalimat tersebut akan kehilangan predikatnya dan tidak dapat dikatakan kalimat efektif menurut prinsip kesepadanan struktur. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di dalam kalimat. Sesuai kedudukannya pada kalimat itu, pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contohnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kalimat ini tidaklah efektif. Kalimat yang efektif adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Yang keempat, ketegasan makna.
Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun memang, peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Kalimat ini tidaklah efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Kalimat ini barulah efektif. Yang kelima, kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini tidaklah efektif. Kalimat yang efektif adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Agit dan Dian yang telah menyampaikan materinya. Mungkin sekian materi dari kelompok kami, kelompok 6, yaitu mengenai kalimat efektif. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dapat berguna bagi kita semua. Apabila ada kata ataupun cara penyampaian salah dari kami, mohon dimaafkan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.